siang Ustadz. Nah, itulah bedanya mengaji sama anak muda. Mana pernah kalau ngaji di masjid ada model begini, siang Ustadz? Nggak ada. Anak muda memang aneh, unik anak-anak muda ini. Tetap ada, assalamualaikumnya ada. Assalamualaikum, siang Ustadz, siang. Saya ingin bertanya bagaimana menghilangkan kebimbangan kita akan rencana Allah. Tahu pula dia saya cerita rencana Allah tadi. Sedangkan di lain sisi kita sangat percaya akan keputusan Allah. Tapi iman kita tetap bimbang. Gimana agar iman kita tetap kokoh? Ustadz Somad bisa ngomong begitu kan karena udah terjadi. Waktu belum terjadi dulu Ustadz bimbang atau enggak? Itulah hebatnya jamaah ini. Bisa pula dia jawab pertanyaan untuk saya. Jadi kita ini macam ruang sebelah. Mak kita di ruang sebelah, kita sedang di ruang ini. Di sini kita jumpa istri, jumpa anak. Kalau kita mati, kita jumpa mak. Sesungguhnya kematian itu adalah meninggalkan orang disayang, menemui orang yang tersayang. Jadi kalau gitu kita melihat kematian, ya kematian itu sesuatu yang biasa. Sekarang saya hidup, saya dengan istri saya, dengan anak saya. Dan kalau saya mati, insya Allah saya akan bertemu dengan ibu, ayah, dan orang-orang tersayang. Maka kematian alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan keluarga-keluarga yang mereka sayangi. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak menghilangkan rasa sakit, tapi paling tidak mengobati rasa sakit karena ditinggalkan orang tua. Yang belum ditinggalkan orang tua enggak tahu. Lam ya'rif man lam yadzuq, orang yang tidak pernah merasakan, dia tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan. Andai diceritakan, rasanya belum tentu sama. Kenapa? Rasaku belum tentu rasamu. Jangan mencari sendiri. Saya, Ustadz, saya nggak nyari sendiri. Saya minta bantuan kawan terdekat. Siapa? Ustadz Takwa. Ustadz Takwa, kirim nomor-nomor cantik itu, saya bilang. Kirimkan Ustadz Takwa. Jangan pernah sendiri, mesti ada usaha dan ikhtiar. Nah, ini yang pertama usaha. Setelah usaha doa. Doanya baca sama-sama. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni, jangan biarkan aku fardan, sendirian, wa anta, dan engkau khairul warisin, sebaik-baik pemberi waris. Yang baca ini yang belum nikah aja. Yang udah nikah ikut pula. La ilaha illallah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Yang pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga tawakal. Kalau sudah tawakal nggak usah kita urus lagi. 3 tahap ini mesti kita lewati, dan saya sudah melewati itu. Kita punya proposal, Allah juga punya proposal untuk kita. Saya punya program rencana untuk hidup saya, tapi Allah juga punya rencana untuk hidup saya. Yang paling indah itu rencana saya apa rencana Allah? Makanya doa itu jangan terlalu ngotot. Ini kadang ada orang ngotot, ya Allah berilah aku jodoh. Kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Doa kok maksa. Berdoa itu, ya Allah, menurut pandanganku dia ini baik, tapi aku yakin menurut engkau ada yang lebih baik. Begitu. Kalau kita mengatakan dialah satu-satunya, nggak bisa. Kalau dia nolak, cinta ditolak, kampak bertindak. Nggak bisa begitu. Ya Allah, menurut pandanganku, menurut keyakinanku ini baik, tapi aku yakin rencana engkau untuk diriku jauh lebih indah. Ibu yang sudah menikah, tanya sama kakak-kakak yang sudah menikah, berapa banyak keinginan mereka nggak tercapai, tapi justru mereka bersyukur dengan suaminya yang ada sekarang. Betul Pak Ustadz.
Kalau jadi saya nikah dengan calon saya dulu yang ganteng, yang putih, enggak tenang saya di rumah Pak Ustadz. Putih, tinggi, ganteng, six pack, matanya biru, rambutnya pirang. Mana mungkin saya tenang di rumah? Tapi dengan suami saya yang hitam pendek sekarang, alhamdulillah saya tenang Pak Ustadz. Enggak pulang saya enggak risau. Mau diambil pelakor silakan. Itu. Jadi sebetulnya coba bayangkan, tidak semua keinginan kita tercapai. Maka yang paling indah hubungan kita dengan Allah itu adalah pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga adalah tawakal, serahkan pada Allah. Mudah-mudahan adik-adik yang belum ketemu jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Mumpung ada 5 malam lagi Ramadan, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, sholat hajat tiap malam. Usolli sunnatal hajat, pakai bahasa Indonesia, hajatnya supaya aku dapat jodoh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya Allah. Macam proklamasi pula, semangat 45 ini. Allahu Akbar. Kami pun dulu waktu belum menikah sama juga cemas macam kalian. Kami ini bukan lahir langsung tua, pernah juga kami muda. Saya waktu itu tinggal sama kawan-kawan yang lajang-lajang. Di depan kami ada bapak-bapak yang udah nikah. Pak, ya gimana kita tahu bahwa itu jodoh kita? Kata dia, asal bergetar berarti jodoh katanya. Pulang saya tanya sama kawan, tadi kata tetangga kita tuh, kata dia asal bergetar jodoh. Kau gimana, kau rasa? Aku asal nengok perempuan bergetar katanya. Jadi masalah jodoh ini nggak usah terlalu banyak begitu begini bugono teori, nggak usah. Jodoh ini sebetulnya satu aja kuncinya. Kita mau, dia mau, ya jadi. Jangan sampai cinta kelapa, kita cinta dia nggak apa-apa. Nah, jangan sampai kita sendiri mesti pakai jubir juru bicara, tapi semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyan untuk jodoh. Ini buhur. Ini kertas. Hujan lebat. AC. Siang Ustadz. Nah, itulah bedanya mengaji sama anak muda. Mana pernah kalau ngaji di masjid ada model begini, siang Ustadz? Enggak ada. Anak muda memang aneh, unik anak-anak muda ini. Tetap ada, assalamualaikumnya ada. Assalamualaikum, siang Ustadz, siang. Saya ingin bertanya bagaimana menghilangkan kebimbangan kita akan rencana Allah. Tahu pula dia saya cerita rencana Allah tadi. Sedangkan di lain sisi kita sangat percaya akan keputusan Allah. Tapi iman kita tetap bimbang. Gimana agar iman kita tetap kokoh? Ustadz Somad bisa ngomong begitu kan karena udah terjadi. Waktu belum terjadi dulu Ustadz bimbang atau enggak? Itulah hebatnya jamaah ini, bisa pula dia jawab pertanyaan untuk saya. Ustadz bisa ngomong begitu nyantai, tenang kan karena Ustadz udah terjadi. Ustadz udah selesai doktor, profesor, udah kerja, udah jadi dosen, sudah mengajar, sudah menikah, udah punya anak. Dulu waktu pulang dari kuliah sama, risau, khawatir, cemas, gundah gulana. Pulang dari Maroko membawa 2 ijazah, LC di kiri, MA di kanan, LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Mau pulang ke kampung nggak bisa ngajar di kampus karena nggak punya ordal, nggak punya backing. Akhirnya merantau ke Jakarta, ikut tes dosen UIN, tes potensi akademik, lulus. Tes TOEFL, Test of English Foreign Language, lulus. Tes lagi, lulus. Sampai akhirnya mau jadi dosen tinggal 2, antara aku dan dia. Pilih aku atau dia. Ternyata UIN memilih dia. Padahal yang menulis tesis 600 halaman, diperiksa oleh 3 profesor Arab, pakai bahasa Arab, dari Arab,
rijalul muwatta' was sahihain alladzina dha'afahumun nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan, dengan bangganya. Enggak lulus. Saya enggak berani mau nengok kertas pengumuman itu. Waktu itu saya sedang di Kampung Melayu di atas Metro Mini. Bunyilah SMS. Masih ingat suaranya? Berarti udah tua. Buka handphone, SMS, Mat, aku baru nengok pengumuman, kau nggak lulus. Turun saya dari Metro Mini itu, saya injakkan kaki ke Kampung Melayu terminal, lembut aspal itu rasanya. Bogoyang dunia. Tuhan itu hilang-hilang timbul. Ayah tak ada, emak sendirian di kampung. Yang diharapkan untuk menyenangkan emak ini, ya aku inilah sendiri. Yang diharapkan membahagiakan, satu-satunya. Yang mau dituju cuman Uwin inilah. Tapi ternyata rencana Allah lain. Allah punya rencana yang lebih indah. Allah suruh saya pulang ke kampung, masuk ke hutan, talang mama, talang perigi, suku anak dalam, kebagan benio, suku sakai. Sampai akhirnya setelah kami bangun pesantren, berdakwah, jaringan, buat yayasan, sampai akhirnya masa yang dinantikan tiba. Akhirnya ada seorang tiba-tiba nelpon saya dari Harley Davidson Brunei Darussalam. Ustadz bisa datang? Datang. Sampai saya ke Brunei, ceramah saya di Masjid Sultan Hasan Al-Bolkiah, 5 menteri di bawah. Saat itu saya tersenyum. Semua ada saatnya, Besti. Ada masalah. Tapi saya bisa ngomong gitu kan sekarang. Waktu potang panting dipukul ombak di empas gelombang dulu, ayatnya pun hilang. Hadisnya terbang layang. Orang yang menang punya banyak kawan, tapi orang yang susah punya teman sejati. Boleh untuk buat baju kaos. G-Crafts, Gerakan Ekonomi Kreativitas Indonesia. Orang menang punya banyak kawan, orang susah punya teman sejati. Tapi baju kaos model begini jangan dipakai sholat Jumat. Nanti ditengok orang belakang, mak dari Ustaz Somad nih katanya. Hah? Allah cuma minta satu. Apa kata Allah? Falya'budu rabb hadzal bait. Kau banyak-banyak beribadah, kau banyak-banyak beribadah. Satu cuma diminta Allah. Allah balas 2. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, kau dikasih kenyang. Wa amanahum. Dulu enggak ada orang mau menerima saya. Sekarang tengoklah di komen-komen Instagram, YouTube, TikTok itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Saya aja yang kurus, hitam, jelek, pesek. Tapi kalau diedit pakai AI ganteng juga. Jangan cemas. Kecemasan terhadap masa depan cukup menjadi bukti bahwa tauhid kita sumbing di hadapan Allah. Allah Maha Kuasa. Langit dan bumi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi saya bisa ngomong begitu kan setelah lewat ujian. Yang menguatkan kita itu siapa? Kawan, sahabat. Dan di antara sahabat yang menguatkan itu adalah, inilah kawan-kawan yang ada di sini. Sahabat-sahabat yang berjuang ini. Jangan pernah tinggalkan sahabat, jangan pernah tinggalkan kawan. Saya yakin dalam perjalanan dari adik-adik sekalian, pasti punya teman. Kalau punya teman yang menguatkan, kalau punya teman yang mengokohkan, kalau punya teman yang selalu mensupport kita, pegang dia, jangan kubur sebelum mati. Ibu saya umurnya sudah 80 tahun. Alhamdulillah. Saya kalau udah ada orang, Ustadz kenalkan ini ibu saya, umurnya 80. Ustadz ini ibu saya, umurnya 75. Langsung dalam hati saya, kok emakku meninggal umur 70 ya? Kok aku nggak sempat membahagiakan dia ya? Kok aku nggak sempat bawa dia jalan-jalan ya? Kalian yang punya ibu, bahagiakan.
Sudah 2 tahun ini sholatnya sering lupa, bacaan juga rakaatnya. Kita aja sering lupa, apalagi dia yang udah 80. Akhirnya kita selalu pada sholatnya, untuk waktu sholatnya juga sering tidak tepat waktu, seperti sholat subuh, sholat ini, sholat jam, kami tidak berani membangunkan, karena kalau dibangunkan dia akan kaget. Jadi kami anaknya nunggu beliau bangun aja, kasihan Pak Ustadz. Masih ingat dulu macam mana dia membangunkan kita? Pernah kita dibangunkan ya macam polisi di Masjidil Haram, bangun, 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 haji, haji, haji. Enggak kan? Kalian yang gadis, yang lajang, kalian tidak ingat bagaimana ayah kalian membangunkan kalian. Tapi saya ingat. Dari mana Ustadz ingat? Karena begitulah aku membangunkan anakku. Hari ini kalau saya mau membangunkan Sami, saya cium keningnya, saya cium pipinya, saya hembus kepalanya. Rabbi habli minas sholihin wa izuka. Begitu dicium, terbuka matanya. Begitulah dulu ayah kita, mak kita membangunkan kita. Jadi membangunkannya begitu juga. Supaya dia tak terkejut. Bisikkan ke telinganya. Kalau manggil mama, manggil umi, manggil ayah, manggil papa, dengan sentuhan yang lembut, kulit kita bersentuh dengan kulit dia, dia pun terbangun, suruh dia jadi makmum, ikut saja saya, karena mereka sudah kena demensia. Demensia puncaknya amnesia. Demensia hanya ingatan memori. Kalau dia sholat sendiri baru takbiratul ihram, baca iftitah, lupa dia rakaat, lupa, maka dia jadi makmum. Tapi saya udah sholat di masjid Pak Ustadz, sholat di masjid sekali, pulang ke rumah sholat sekali lagi. Sholat yang di masjid tadi menggugurkan kewajiban, sholat yang di rumah itu terhitung sunat. Kapan lagi kita membahagiakan dia? Tapi zuhur asar saya nggak bisa, karena saya di kantor, saya kerja, saya di pasar, saya berdagang, berniaga. Maka ajarkan dia bacaannya pendek saja, Allahu Akbar, nggak pakai iftitah, Al-Fatihah dengan ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, rakaat kedua, tasyahud. Kalau ada istri di rumah, istri. Kalau ada anak, anak disuruh jadi imam dia. Supaya sholat dia, kalau dia jadi imam, dia tinggal jadi makmum, dia tinggal ikut saja. Bahagiakan orang tua. Kunci bahagia hidup, bahagiakan orang tua. Yang ibunya, yang ayahnya masih hidup, pulang dari sini, bawakan pakaian, belikan mukena, belikan kain sarung, belikan sajadah, belikan Quran besar supaya dia bisa baca Quran. Makanan yang dia suka. Jangan sampai nanti kalau dia sudah meninggal, penyesalan tak lagi bermakna. Saya ke Palembang kemarin hari Jumat, pagi khutbah di Polda. Hari Kamis malam Jumat saya bawa istri saya, anak saya, ponakan saya ke rumah almarhumah emak saya. Memang saya khususkan dalam sebulan, dalam bulan Ramadan ada 1 malam saya buka puasa di situ. Kalau masuk ke rumah emak saya, kalendernya masih tahun 2019. Susunan TV-nya, lemarinya, foto-fotonya, tempat tidurnya, sajadahnya, Qur'annya, rehalnya, tetap macam dia dulu. Tempat dia sholat, ada Qur'annya. Dulu saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan mau menjadi obat kerinduan. Dulu saya belikan aja rehal, nampak saya rehal bagus, saya belikan. Nampak saya Qur'an besar, saya belikan. Nampak saya sajadah lembut, saya belikan. Ternyata setelah dia meninggal, sajadah tempat dia sholat itu, rehal tempat Qur'annya, Qur'an kuning besar. Kalau sholat di situ sambil buka Quran, obat kerinduan yang luar biasa. Dulu saya tak pernah terpikir bahwa itu jadi obat setelah dia meninggal. Di mana aja ada rumah makan baru di Pekanbaru, asal ada rumah makan baru saya bawa. Makan sini, makan sini, makan sini. Tak pernah saya terpikir apa-apa. Setelah dia meninggal, kalau saya rindu, pergi saya ke rumah makan tempat dia makan dulu. Kalau dia makan telur ikan, di sini. Kalau makan kepala ikan, di sini. Kalau makan asam pedas, di sini.
Duduk di tempat dia makan dulu, ternyata mengobati kerinduan. Tak pernah saya temukan di buku, pengalaman hidup saya sendiri. Jadi yang masih punya orang tua, senangkanlah dia. Yang sudah tidak ada, kirimkan bacaan Al-Quran. Saya sudah membacakan sekhatam, saya kirimkan ke almarhumah emak dan ayah saya. Saya ceritakan ini supaya kita semua tahu, karena kalian tidak merasakan kehilangan karena masih ada. Yang masih ada, yang sudah tidak ada, mudah-mudahan Allah melapangkan kubur orang tua kita, menempatkan di tempat yang terbaik insyaallah. Apa benar dalam bulan Ramadan nilai keutamaan berlipat ganda hingga 1000 kali lipat? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang berbuat kebaikan dilipatkan sampai 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Bahkan di bulan puasa ini, bulan puasa, ibadah puasa lebih dari 700.000, lebih dari 1000, lebih dari beribu-ribu. As-saumu li, puasamu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasannya. Apa makna as-saumu li? Surprise. Allah akan memberikan balasan bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab artinya enggak bisa dihitung. Kalau bahasa anak muda, unlimited edition. Bagaimana jika kebalikannya Pak Ustadz? Apakah dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan juga berlipat ganda? Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Siapa yang melakukan dosa di 4 bulan haram, maka dilipat gandakan hukumannya menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang minum khamar di luar 4 bulan haram, dihukum. Tapi kalau dia melakukan di 4 bulan haram, ditambah hukuman takzirnya. Kenapa? Karena memberikan efek jera. Karena dosa dia 2. Pertama, dia buat dosa. Kedua, dia melecehkan bulan mulia. Adakah yang lebih hebat dari 4 bulan haram? Ada. Bulan Ramadan. Maka kelipatannya juga. Jadi kalau ada orang yang melanggar puasa, mampir ke rumah makan hantu. Rumah makan hantu itu maksudnya Pak Ustadz, kakinya kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Yang sudah lalu apa boleh buat, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mohon doanya Pak Ustadz untuk orang tua saya sehat dan dimudahkan rezekinya. Di akhir majelis nanti kita doakan semua orang tua kita, anak kita, keluarga kita, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solihah, kita semua istiqomah dan kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Semoga Allah memberkahi dan merahmati UAS. Amin. Saya seorang dokter spesialis. Alhamdulillah. Saya ketika wisuda anak TK, setelah mesalaman saya bisik ke telinganya, mau jadi apa? Dokter. Hanya satu lah yang jadi ustaz. Wisuda anak TK, hampir semua dokter, polisi, tentara, dokter, polisi. Saya heran, kenapa lah orang ini mau jadi dokter semua? Barulah saya tahu setelah saya ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ternyata dokter ini, martilnya kecil aja. Kecil martilnya. Pukul lutut kiri, 10 juta. Lutut kanan, 10. Beda sama martil tukang. Mohon maaf tukang, jangan tersinggung. Senter orang jaga malam 6 batunya. Senter dokter kecil aja. Buka mulut 5 juta. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Makanya banyaklah orang mau jadi dokter baru kita paham. Dan orang lebih mau mendengar nasihat dokter daripada nasihat ustadz. Saya menasihati orang, kau mesti sholat, wa aqimus sholat, wa atuz zakah. Orang nggak mau. Tapi kalau dokter, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai sound system. Dengan penuh kelembutan. Bapak, setelah kami periksa, kelihatannya Bapak nggak sampai hari Jumat selesai nih Pak. Bapak sholat ya, sholat ya langsung. Maka beruntunglah Bapak dokter. Saya seorang dokter spesialis. Bagaimana caranya merecharge niat untuk selalu qanaah,
Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Saya ini suka batu. Kalau saya sudah pergi ke Makkah umroh sama Ustadz Irawan Taqwa, pulang dari Masjid Nabawi itu lama baru sampai ke hotel. Kenapa? Mampir ke toko batu. Batu biru, blue sapphire. Batu hijau, zamrud. Batu merah, yakut. Bahasa Arabnya yakut. Oh, bahasa kitanya merah delimo. Batu. Saya suka batu. Bagaimana caranya biar supaya saya qanaah, nggak beli batu habis duit? Berapa harga batu ini satu? Terakhir saya tanya, zamrud itu dia kasih 6.000. 6.000 rial kata dia. 6.000 kali 4.000. Hah? Nah, yang saya jam segini ini payah saya ngitung. 24 juta. Saya pasanglah ke tangan saya batu zamrud, kelilingnya almas permata. Berapa? Saya bilang 6.000 kata dia. Fitakhfit ada diskon? Nah, fitakhfit nggak ada. Kalau mau beli, kalau nggak pergi sana katanya. Sepele dia, tengoknya muka saya macam nggak berduit kan? Padahal memang nggak ada duit. Saya cocok-cocokkan gini, saya foto, saya letakkan lagi. Kenapa Ustaz tak ambil 24 juta? Ini bisa untuk 24 santri yang nggak bisa bayar uang sekolah. Yang membuat qanaah itu adalah merasakan perasaan orang lain. Saya sepatu biasa aja, celana biasa aja, baju biasa aja. Baru inilah saya dapat baju yang luar biasa dari G-Crafts. Selama ini baju biasa aja. Pergi saya ke mall, saya tengok di atas baju, wah cantik bajunya, berapa ini? 1 juta. Oh, terpikir saya 1 juta, berapa santri bisa beli sabun sama odol? Turun saya ke bawah lantai, diskon 100, saya beli 100, 3 biji. Saya pakai, sama. Pas saya pakai disangka orang mahal juga. Kenapa kita mesti? Makanya kalau ada yang datang, Ustaz, dia dari toilet. Ustaz, nampak jam saya tadi yang harga 100 juta itu. Siapa yang nanya harga jam kau? Mau 100 juta, mau 10 juta, jam itu fungsinya untuk mengingatkan waktu sodakoh. Tanggal berapa udah masuk nih? Mau berapapun harga. Kita bisa beli tempat tidur harga 1 miliar. Ada di mall saya tengok, tempat tidur harga 1 miliar. Duduk saya situ. Kenapa duduk? Kata orang rumah. Paling tidak seumur hidup pernah kita duduk di harga 1 miliar. Habis itu beli lagi. Kita hanya bisa membeli tempat tidur, tapi kita tidak bisa membeli tidur. Kita hanya bisa membeli rumah sakit, tapi kita tidak bisa membeli sehat. Maka untuk menenangkan hati kita, qanaah merasa cukup, tengok orang yang rendah, tengok orang di bawah. Saya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin di Palembang, ke sana naik heli, ke sana naik mobil mewah, ke sana disambut. Belum lagi turun dari heli, langsung dibentangkan karpet merah. Ini kalau di Palembang ini lama-lama saya jadi Fir'aun nanti saya ini. Dimuliakan terus, disanjung, dimuliakan, dihormati, diagungkan. Maka saya mesti ke bawah. 3 hari saya ke bawah. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu saya di luar. Tapi kalau sudah pulang nanti ke Riau, Selasa, Rabu, Kamis saya mesti nyetir sendiri ke pasar menemani istri belanja. Disitulah merasakan diusir tukang parkir. Sana Pak, jangan sini, sana gitu. Di Palembang mana ada orang berani ngusir kita? Tentara, polisi, Satpol PP, pengawal, UAS, mana ada? Tapi saya mesti pulang. Saya mesti lewat di pangkalan angkatan udara. Begitu mau masuk, ada stikernya. Enggak ada Pak, jangan masuk. Merasakan rasanya diusir angkatan udara. Merasakan itu. Pergi ke bank, ngantri panjang. Ikut ngantri.
Nanti sampai di situ baru saya buka masker. Astagfirullah, kenapa Ustaz nggak buka masker dari tadi katanya. Kok dalam hati saya, kau pun nggak, kenapa nggak kau kenali aku dari tadi? Pergi ke pasar, belanja sama istri, membawa itu, rasakan. Saya Pak, merasakan juga penderitaan kalian nunggu istri belanja. Bukan cuma kalian aja. Dan perempuan ini kalau belanja nggak sama pikiran kita laki-laki. Saya kalau ke pasar, datang, beli ikan, pulang. Kalau perempuan nggak, ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke sana, kemari. Pulang, baru dia bilang, lupa beli ikan gitu. Jadi cara supaya hati kita itu ke bawah, kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka, lihat ke bawah. Makanya kalau menyantuni anak yatim jangan cuma transfer, usap kepalanya. Bawa anak istri makan di panti asuhan, makan sama mereka, duduk di lantai mereka, tengok tempat tidurnya, tengok kasurnya, tengok toiletnya, bawa anak kita. Anak ulang tahun bawa ke mall, bagus. Tapi nanti dia jadi anak yang konsumtif, bawa dia ke panti. Assalamualaikum Pak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Kebetulan hari ini anak saya ulang tahun, saya sama istri ini datang mau makan sama anak-anak di sini. Berapa orang di sini? Ada 100 orang Pak, kami mau makan. Semuanya? Enggak, 4 orang aja. Kebetulan kita bawa 4 bungkus kan. Makan kita di situ, di atas tanah itu, menengok kasurnya, tunjukkan ke anak kita, nak, tengok kasurnya tipis, kau di rumah kasur tebal, tengok TV-nya kecil, nonton mereka rame-rame, tengok tuh toiletnya ngantri pagi. Anak kita nanti pulang akan menjadi anak yang bersyukur. Suami pun juga gitu, kasih tahu suami, kau bang kalau macam-macam kutitipkan juga kau di sini. Baik, izin Ustadz, untuk pertanyaannya sudah habis. Jadi ada 2 pertanyaan bonus Ustadz. Ya. Ini langsung teman-teman kita menanyakan langsung kepada Ustadz. Ya. Karena ingin merasakan juga kedekatan dari Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ya baik, untuk pertanyaan yang pertama, kami persilakan saudara kita, Rondot, untuk bertanya. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak deg-degan saya Ustaz nanya. Saya lebih deg-degan. Perkenalkan Ustaz, saya Rondot. Baru beberapa hari ini saya kehilangan surga saya Ustaz. Belum lama ini saya kehilangan mama saya Ustaz. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afan. Dulu saya seorang pemuda yang miskin Ustaz. Bahkan sekolah pun saya tak punya motor Ustaz. Ya. Kehidupan saya jauh dari layak Ustaz. Tapi Allah angkat derajat saya dari jadi konten kreator Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebelum ibu wafat, saya berusaha membahagiakan ibu saya Ustaz. Saya yakin dan percaya demi Allah, mungkin tanpa doa ibu saya tidak akan pernah jadi sampai saat ini Ustaz. Ketakutan terbesar dalam hidup saya itu Ustaz satu, ketika ibu saya meninggal. Dan tepat di 10 hari kemarin itu terjadi Ustaz di diri saya. Bahkan ketika saya setiap ibadah umroh apapun itu, saya selalu berdoa, ya Allah, kalau engkau mau cabut nyawa ibuku, cabutlah berada di dekatku, jangan sampai aku lagi di jalan. Dan Allah tepatkan itu di 10 hari kedua Ramadan. Allah ambil ibuku setelah sahur. Ada hal yang saya mau tanyakan Ustaz. Semasa hidup ibuku, dia selalu mendoakanku Ustaz.
ada di dalam postinganku. Tepat hari itu aku bertanya, "Mah, doa apa yang Mama doakan saat aku di titik ini?" Mamaku selalu berdoa, "Aku selalu doain kau jadi anak yang sukses, bisa membahagiakan dunia dan akhirat." Pertanyaan saya, Ustadz, apakah setelah tiada orang tuaku, aku masih ada yang doain dan dapat keberkahan, Ustadz? Sebenarnya hari ini saya masih berat untuk keluar rumah, Ustadz. Tapi terima kasih kepada Kak Wira, Kak Asanul, mengajak saya ke majelis taklim yang luar biasa ini. Saya bisa bertemu dengan Ustadz secara langsung. Alhamdulillah. Apakah Ustadz setelah wafatnya ibu saya, beliau masih bisa mendoakan dan saya masih bisa mendapatkan keberkahannya? Ya. Itu yang saya ingin tanyakan, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serumah dengan ibu saya 11 tahun. Saya pulang 2008, dia meninggal 2019. Saya bilang ke dia, "Aku, Mak, berdoa supaya aku dulu mati. Karena aku tak sanggup hidup kalau Mak tak ada." Kata dia, "Aku juga berdoa begitu. Aku berdoa aku dulu mati. Karena aku tak sanggup hidup kalau kau tak ada. Kita tengok aja nanti doa siapa yang lebih makbul." Kata dia. Dan ternyata doa dia lebih makbul. Dia tidak sakit. Dia umur 70, dia masih kuat dari Pekanbaru pergi ke Medan, pergi ke Brastagi, sehat badan. Dia justru habis makan sahur. Jadi apa yang antum Adinda rasakan, pas macam yang saya rasakan. Saya merasa tak sanggup kalau dia nanti tak ada. Bagaimana cara saya supaya pikiran saya ini tidak terlalu dalam? Maka setiap ingat langsung saya baca Al-Fatihah. Setiap ingat. Kalau saya pergi, sebelum kemarin ini saya ke Brunei. Pergi ke sana kemari, kalaulah dulu dia masih hidup, kalaulah bisa ku bawa ke Bandar Seri Begawan, kalaulah bisa. Sampai hari ini kalau saya makan enak, itu yang pertama saya ingat mak saya. Pernah saya makan ikan bakar, tertulis di depan, ikan bakar kopie tidak bertulang. Pas saya makan enak, sampai saya pesan dulu setiap saya makan saya pesan sebungkus. Lupa saya bahwa dia udah meninggal, saya pesan sebungkus. Lalu itu baru saya sadar, oh dia udah meninggal. Begitu juga sampai hari ini kalau saya nengok ada nasyid yang enak-enak, langsung saya cari nama-nama kawan. Beberapa kali terpencet saya nomor Habib Mahdi. Dalam memori saya dia belum meninggal. Itu betul kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kunci yang pertama, jangan pernah berhenti mengirimkan Al-Fatihah. Setiap ingat Al-Fatihah, setiap ingat Al-Fatihah. Malam Jumat kirimkan Al-Kahfi, Yasin, setiap malam mau tidur malam. Tidak wajib. Itu menolong menguatkan diri kita. Yang kedua, apakah setelah dia meninggal, saya dulu menganggap ini terjadi karena doa dia. Aku bisa ceramah didengar orang karena doa dia. Begitu dia meninggal 2018, saya mulai goncang. Ini yang tukang doa sudah tak ada lagi. Ini jangan-jangan kacau ini. Rupanya sampai hari ini saya yakin dia bisa mendoakan. Dalilnya, waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Jibril, itu siapa yang di dalam kubur itu sholat?" Kata malaikat Jibril, "Itu adalah kubur Nabi Musa alaihissalam, yusalli fi qabrihi." Hadisnya sahih, dia sholat di kuburnya. Itu dalil bahwa orang meninggal masih tetap bisa berdoa. Karena isi dari sholat adalah doa. Nabi sampai ke Baitul Maqdis, Palestina. Nabi sholat. Yang jadi makmumnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim jadi makmum. Itu menunjukkan nabi-nabi yang sudah meninggal pun beribadah.
Tapi katanya idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a amaluhu. Yang dimaksud putus amalnya adalah al-a'mal at-taklifiyah. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib waktu masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia tidak wajib lagi. Tapi bahwa ibu kita bisa mendoakan kita, ya. Kenapa? Karena mereka yang sudah meninggal tetap beribadah. Ini Ustadz mikir sendiri atau dalam kitab? Ada kitabnya, namanya Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Bahwa ulama-ulama itu orang soleh masih tetap berdoa. Antum, Adinda, hari ini datang di sini dan saya hari ini menyampaikan tausiah. Mak saya, ayah saya, dan ibunda antum melihat. Bukan kata saya. Tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim. Nama imamnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ayatnya wa qul i'malu, berbuatlah kamu, beramallah kamu. Yang melihat amal kamu tiga. Pertama, fasayarallah, Allah. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Yang melihat perbuatan kita hari ini tiga. Pertama Allah, kedua Rasulullah, yang ketiga orang beriman. Orang beriman itu yang mana? Ini yang hidup. Orang beriman yang meninggal, ibu kita, ayah kita yang sudah meninggal, melihat sekarang secara live, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Itulah yang membuat keyakinan saya sampai hari ini saya masih tetap berbuat banyak. Saya membuat yayasan namanya Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana, nama emak saya. Dari TK, SD, SMP, SMA, sekarang santrinya 590 orang. Dari sejak 2021. Meninggal dia 2019, 2020 Covid, 2021 mulai santri baru masuk. Di kampung ada satu lagi sekolah juga, di tempat di kisaran Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, dari TK, SD, SMA, Aliyah, SMA, TK, SD, SMA, untuk mengenang dia. Lalu kemudian saya buat masjid. Nah, masjidnya juga atas nama dia, Masjid Hajjah Rohana, nama almarhumah ibu saya. Itu semua adalah untuk mengobati hati kita. Yang saya sampaikan ini adalah perbuatan yang saya lakukan, bukan teori, untuk mengobati hati saya. Tapi kalau ada orang mengatakan sakitnya akan hilang dengan berjalannya waktu, bohong. Sakitnya tidak hilang. Sakit ditinggal kematian hanya akan hilang kalau kita mati. Dulu saya melihat ini hidup, ini mati. Sampai akhirnya sepupu saya ngomong begini. Bang, saya manggil sepupu saya abang. Bang, kalau kita mati gimana? Ya kalau kita mati, kita jumpa emak, katanya. Cakap dia ringan, tapi masuk ke hati saya. Di jalan saya pikir, kalau kita mati jumpa emak. Betul. Jadi kita ini macam ruang sebelah. Emak kita di ruang sebelah, kita sedang di ruang ini. Di sini kita jumpa istri, jumpa anak. Kalau kita mati, kita jumpa emak. Sesungguhnya kematian itu adalah meninggalkan orang disayang, menemui orang yang tersayang. Jadi kalau gitu kita melihat kematian, ya kematian itu sesuatu yang biasa. Sekarang saya hidup, saya dengan istri saya, dengan anak saya. Dan kalau saya mati, insya Allah saya akan bertemu dengan ibu, ayah, dan orang-orang tersayang. Maka kematian, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan keluarga-keluarga yang mereka sayangi. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak menghilangkan rasa sakit, tapi paling tidak mengobati rasa sakit karena ditinggalkan orang tua. Yang belum ditinggalkan orang tua enggak tahu. Lam ya'rif man lam yadhuq, orang yang tidak pernah merasakan, dia tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan. Andai diceritakan, rasanya belum tentu sama. Kenapa? Rasaku belum tentu rasamu. Lanjut. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Rondat, alhamdulillah, lega ya datang ke sini gak sia-sia. Tentunya alhamdulillah, insya Allah semoga kita semua akan senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah. Amin. Cuma itu saja doa-doa kita. Karena sesungguhnya Ustaz, kita masuk ke dalam jannahnya Allah bersama Ustaz Somad dan jamaah sekalian. Amin. Karena rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka dari itu dalam melengkapi seluruh rangkaian kita semua pada hari ini, marilah bersama kita menadahkan kedua tangan kita,
menundukkan kepala kita seraya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari kita berdoa bersama, kita akan tutup dengan kita bersolawat bersama-sama dengan Ustadz Abdul Somad. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau maha pemaaf, engkau cinta kepada maaf. Fa'fu anna, maafkan segala silap salah kami ya Allah. Mata kami tidak layak melihat Rasulullah karena banyaknya dosa-dosa. Tangan kami tidak layak bersalaman dengan Rasulullah karena tangan kami banyak melakukan perbuatan maksiat. Hati kami, pikiran kami terlalu dipenuhi dengan dunia, tapi kami tidak pernah putus asa dan putus harap. Kami cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilaina al-iman, buatlah hati kami menjadi cinta kepada iman. Wa karrih alaina al-kufra wal fusuq wal asyan, buat hati kami menjadi benci kepada kekafiran, perbuatan fasik dan perbuatan maksiat ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, tetes 10 keringat air matanya belum terbalaskan, wali ummahatina, ibu kami yang melahirkan kami, mengandung kami, meregang nyawa, meneteskan air mata nyawa menjadi taruhannya untuk mengeluarkan kami ke dunia, tapi kami tak pernah membalasnya ya Allah. Andai dia masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan hatinya, kuatkan imannya. Kalau dia sudah meninggal dunia, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Wali ashabina, sahabat-sahabat kami, orang-orang baik yang sudah berwakaf, berinfak, bersodakoh, berkontribusi sehingga terwujudnya acara kami di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, di majelis ilmu yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan, yang kami baca ayat-ayatmu, yang kami bahas hadis-hadis nabimu, fatwa-fatwa ulamamu, untuk menenangkan hati dan jiwa kami. Berikanlah balasan terbaik untuk saudara kami ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, saudara-saudara kami yang sudah berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah, berikanlah keberkahan rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, anak-anak kami, saudara kami yang belum bertemu dengan jodoh, Allahumma la tadharhum fardan wa anta khairul warithin. Allahumma ya Allah, la tadharhum, jangan kau biarkan mereka fardan sendirian, wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Berikanlah jodoh yang soleh dan solihah, pertemukannya dengan orang yang baik-baik ya Allah. Bagi yang sudah menikah, Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan dalam hati kami sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah suami yang bisa menjadi imam, berlapang dada menerima kekurangan istri. Jadikanlah istri yang bisa mendampingi suami dengan kesabaran, ketabahan, saling menasehati, saling bersama menuju surgamu. Rabbana hab lana minas shalihin, selamatkan anak-anak kami dari fitnah akhir zaman, selamatkan dari game online, selamatkan dari maksiat, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari pergaulan, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari perbuatan maksiat ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa'idzukum bikalimatillahi tammah, aku memohon kepadamu ya Allah, lindungilah saudara-saudaraku semua bikalimatillahi tammah, dengan kalimat firmanmu yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammah, dari segala gangguan setan, dari segala gangguan yang zahir dan batin, wa min kulli ainil lammah, dari tatapan mata yang menyebabkan penyakit ain, sihir, penyakit yang tidak dapat disembuhkan kecuali hanya dengan namamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, hati kami yang selama ini penuh dengan silap salah, khilaf dosa, bimbinglah hati kami senantiasa dalam ridha hidayahmu. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus, di agama yang benar ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami, tunjuk kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah engkau berikan kepada mereka, minan nabiyyin, nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh. Kami sadar kami tidak layak masuk ke dalam surgamu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Kami dengan segala silap salah, dosa mata, telinga, tangan, kaki, lisan, kemaluan, pikiran, tak layak kami masuk ke dalam surgamu. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi kami juga tidak
kuat untuk menerima azab neraka-Mu. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya, berikan kami di dunia ini hasanah, kebaikan, kemuliaan, kehormatan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun kami Engkau muliakan, bukan karena amal kami tidak banyak, tapi karena kasih sayang-Mu ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna. Kami masuk ke dalam surga-Mu bukan karena solat kami, karena solat kami tidak khusyuk, bukan karena sedekah kami masih riya, bukan karena zikir kami belum seberapa, tapi kami masuk ke dalam surga-Mu karena rahmat-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kama jama'tana fi hadzal makan fi syahril mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di majlis yang mulia di bulan yang mulia ini. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dengan ayah yang kami cintai, jumpakan kami dengan ibu yang kami kasihi, pertemukan kami dengan orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang belum sempat kami balas kebaikannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami yang kurang khusyuknya, wasiyamana, terima puasa kami yang kurang pemeliharaan dan penjagaannya, wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.